Soalnya kembali lagi Bor, orang Buleleng itu perantauan nomor 1 di daerah Bali Bor. Kita itu orang pekerja keras. Betul tidak? Karena kenapa? Ya karena kabupaten kita belum maju. Makanya majukan dong. Wah, mana sih? Mana suaranya harus maju nih? Gimana majukan dong Bali? Terutama di daerah Buleleng, Bantara dibuka tuh ya. Nggak jadi. Udah nggak jadi. Nggak jadi. Proses. Udah nggak jadi. Still on progress. Oh. Katanya. Gimana keadaan desa di sana tuh? Penghasilannya apa tuh? Desa Lemuki kan terkenal dengan persawahan, Cengkeh ya, cengkeh. kebun kopi, durian. Wah, tuh kalau nyari ke kota jauh tuh ya. Ke kota Ke Buleleng. dari Lemuki itu kurang lebih berapa ya? 25 kilo lah. 70% kayak Tarsan lah, rumah saya itu 4 kilo dari hutan. Kalau lampu-lampu di jalan-jalan tuh dulu gimana? Gak ada lampu listrik itu masuk 99 ke desa saya. Sebelumnya nggak ada. Tipe hidup di kota kan harus punya duit. Duit, terus jalan. Hidup di alam, semua kita punya. Siji, loro, telu, papat. Hola, hola. Welcome back to our bla 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 bla. Swastiastu. Abdi Namastu. Nama budaya, salam kebajikan. Komplit. Komplit. Paket komplit. Paket komplit. Assalamualaikum. Toleransi antar umat Umat beragama. Kita semua sama. Oke, opening dulu sebelum dia berlanjut ngoceh-mengoces. Selamat datang di Lost in the Jungle, Bukit Johin. Bukit Makau. Ini kita tidak sengaja ya. Tidak Tadi sengaja. Jalan-jalan nyari tempat yang bagus. Jalan-jalan ternyata jalannya jauh sekali. Jauh kita ke bukit, ternyata menemukan bintang tamunya. Ketemu bintang tamu nyasar di sini. Soalnya susah nyari bintang tamunya ini, Bor. Kenapa? Harus ke bukit. Pokoknya harus ke hutan, baru menemukan beliau. Kenapa gitu? Ada aura mistisnya beliau? Iya, sangat. Karena dia meditasi, yoga, harus healing. Nah, kita harus menemukan dia di tempat Tertentu, tempat-tempat tertentu. bukan monyet ya. Orang ya. Oke. Kembali lagi kita di acara Ngorte Gen. Kembali Bersama lagi. saya Wira. Sama saya Mangca. Dan hari ini kita menemukan salah satu bintang tamu yang sedang kesasar di sini. Spesies baru. Ini dari peradaban manusia. Megalithicus, makhluk hidup. Ya adalah Ketut Redana Loka. Selamat datang. Tut. Terima kasih sudah Terima diundang kasih sama-sama tuh. dari Semedi, udah lama nih. Cari keheningan di hutan. Mantap ini. Gimana? Akhirnya keluar juga dari hutan ini. Sudah dapat gininya, aura-aura hutannya udah dapat. Aura kesenangan lahir batin sudah merasuk ya? dalam diri ya. Waduh, ini memang keren banget beliau ini. Pokoknya penuh dengan perjuangan untuk mencari spesies ini, guys. Mencari jati diri teman-teman. Aslinya memang jarang keluar ya. Jarang keluar mah. Hari-hari tertentu kalau Jumat Kliwon, Jumat Kliwon, malam apa? malam Sabtu Suro. Some, kalau di Bali some gitu ya. Di tengah-tengah lah, diangkar-angkar lah tempatnya. Malah- Kayak gini-gini tuh, kayak gini. Malam Banyak. Jumat Kliwon. Oke. Sebelum kita ngoceh, terus ngoceh-ngoceh aja. Silakan Tut. Ya kan, Mau Tut? ngomong apa? Terserah. Ya, perkenalkan diri intermezzo dulu seperti biasa. Lahirnya mungkin seperti Sungsang. Kerati atau makhluk hidup biasa, Dut. Asal muasal. Perkenalkan diri. Sebelumnya terima kasih sudah diundang dari Sama-sama. Makasih, Tut. saya Sama-sama. Semedi. Kita terima kasih Sama-sama. sudah meluangkan waktunya. Sama-sama, Dut. Perkenalkan, nama saya Ketut Redana Loka, panggilan Loka. Kamera sana, Dut. Asli Desa Lemukeh, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Oh iya, Nyambung. bintang tamu kita kebanyakan orang Buleleng ya? Ya kemarin Made Buleleng. Sekarang Buleleng. Loka Buleleng. Saya Buleleng. Soalnya kembali lagi Bor, orang Buleleng itu perantauan nomor 1 di daerah Bali Bor. Kita itu orang pekerja keras. Betul tidak? Karena kenapa? Ya karena kabupaten kita belum maju. Makanya majukan dong. Wah, mana sih? Mana suaranya harus maju nih? Harus. Buldol nih, buldol. Saya udah pindah warga negara. Tolong Pak Wayan. Oh, Pak Wayan kau. Kau Wayan kau. Gimana Saya udah majukan pindah dong warga negara Bali? lagi. Terutama di daerah Buleleng, Bantara dibuka tuh ya. Nggak jadi. Di Udah nggak jadi. Nggak jadi. proses.
Udah nggak jadi. Still on progress, Oh. bukan nggak jadi, masih pending. Semoga gitu. aja ya, semoga aja. Semoga. Kerja jadi. terlaksana. Oke. Terus, oke. terus gimana? Terus Tut. Dari Lemuke, gimana keadaan desa di sana tuh? Penghasilannya apa tuh? Desa Lemuke kan terkenal dengan persawahan, Cengkeh ya, cengkeh ya? cengkeh, Perkebunan. kebun kopi, durian, Untuk mayoritas orang bertani kopi. bertani kopi dan bercocok tanam cengkeh, teman-teman. Kamu cengkeh daerah, Yeay. daerah dingin ya? Kalau dibilang dingin, ada dinginnya karena di belakang rumah saya itu ada 3 danau, Danau Oke. Buyan, Tamlingan, dan Beratan. Dekat Bedugul loh. Dekat. Dekat sekali Bedugul. Pokoknya kalau Anda pernah, sampian-sampian ini pernah main ke Sekumpul, Tirta Buana, Waterfall, ya dekat daerah situ lah. Waterfall ya, waterfall sering. Tapi sekumpul jarang. Sekumpul belum, nanti kunjungin. Apa wisatanya? Yang gigit itu sekumpul kan? Git-git bukan, git-git kan ke bawahan lagi. Waterfallnya masih di atas. Yang waterfall digigit itu apa namanya? Bukan Ya, itu waterfall sekumpul. git-git. Git-git Oh, bukan itu sekumpul. Kan. naik lagi. Oh, naik lagi. Pokoknya jalan menuju Sekumpul itu dari puncak, tahu kan puncak? Ya, Bedugul tuh. Puncak turun ke bawah, Yang ke kanan apa yang ke kiri tuh? ke sebelah kanan masuk desa Lemuke. Waduh. Enggak kan dari Tahu Bedugul Tugu nih. Pahlawannya nggak? Tugu Pahlawan Pahlawan Git-Git. Bel. Tadi. Oh, Di atasnya itu ada belok kanan. ya. Oh, betul, berarti betul, jalur betul. sana ya. Saya kurang Tembusnya desa Bebetin, kalau sebelah timur lagi desa Bebetin. itu. Ya. Berarti penuh dengan perjuangan mencari tempat. Woi, makan. dari lembah sungai. Oh iya bener, penuh dengan perjuangan Dut ya. Jalannya gimana sana Dut? Kecil jalannya ya? Sekarang gimana? Udah besar. Sudah di beton, Oh Sudah sudah masuk beton, direnovasi teman-teman. jalannya. Berarti udah bagus. sudah bagus. Dan berdekatan dengan Bukit Ekson. Mana suaranya Bukit Ekson, guys? Kit Exxon. Exxon itu miliknya Pak Oles ya? Ya, Pak Oles. exactly ya. Ya. Itu Pak Oles yang punya atau Pak Oles Ya, yang punya, mengelola. Pak Oles langsung beli tanahnya sebagai owner. Wah tuh kalau nyari ke kota jauh tuh ya. Ke kota Ke Buleleng. dari Lemuke itu kurang 1 lebih jam. berapa ya? 25 kilo lah. 25. Satu jaman. Lebih lah ya. Bentar, tuh, coba ketik di sini tuh. Oh, boleh? Ya. Wah, asik nih pertukaran Ya soalnya kan kameranya saya seringan ke sana Oh. lihat dia ke sana gitu. pertukaran nasib boleh, pertukaran pelajar boleh. Pelajarannya tentang hutan lah. Saya mau dong pertukaran nasi sama dia, soalnya dia banyak punya tanah. Oh, Agak- boleh, boleh. agak gitu dikit. Agak gini ya? Ya. Weh, berubah lagi nih posisinya. Biar kelihatan di kamera tuh. Ente kadang-kadang Kadang-kadang. Saya suntik Anda pakai jarum pocket, kalau nggak masuk iPhone 13. oh, boleh dicoba, boleh dicoba. Ini jarum. Tapi di belakang layar ya. Ini jarumnya. Bisa Jarumnya. nggak? Oh, suntik langsung imunisasi. Jarum cocok nggak? Cocok nih, cocok. Oh, Segede ini cocok. enggak? Beda lagi ya? Beda lagi. Oh, kalau itu di belakang lagi ya? Ini kadang-kadang. Maaf saya kurang mengerti ini, saya tidak mengikuti yang ini. Ah, ini enggak dunia perdukunan. Walaupun saya sering di hutan mengikuti zaman juga yang modern di Indonesia gitu loh. Terus sebelum Oke, sana tuh, masa kecilnya kan Ketut pasti di kampung tuh. Di kampung. Gimana masa kecilnya di sana tuh? Enak nggak? Hmm, Kalau dibilang enak sih nggak terlalu ya, soalnya kan udah perbedaan. 70% kayak Tarsan lah, rumah saya itu 4 kilo dari hutan. Tarsan ya? Kayak Tarsan, sering-sering manjat pohon cengkeh, pohon kelapa, pohon tetangga. Oh, tapi punya cengkeh. Tuh punya cengkeh. Lumayan. Waduh. Kira-kira kalau sekali panen berapa ton? Tuh? Kalau tonnya sih tergantung ya. Soalnya musimannya itu 2 tahun sekali. 2 tahun bukan setahun? Setahun 2 tahun sekali musimnya bagus. Oh iya ya sama. Seperti itulah. 2 tahun panen ya? Setiap tahun panen, cuma kan hasilnya beda-beda. Udah beda. Nah, Kan sekarang panen udah banyak buahnya, terus tahun depan nggak terlalu. Gitu. Iya. Ya, sama Wah. kalau Orang kaya di Buleleng. orang kaya. Banyak punya tanah. Kehidupan itu membaik sekitar tahun 98. Di bawah itu kan masih cengkeh harganya 100 berapa ya? 1.500 rupiah. 2 tahunnya itu ya. Tapi krisis 98 membawa berkah bagi petani desa Lemukeh. Wow. Harganya 80 kilo, bayangkan. Lemukeh, desa Lemukeh emang kaya akan cengkeh. Kayak kan cengkeh. Dan apa lagi satu? Duren. Duren, kopi, Kopi dan ya. banyak persawahan. Tut punya apa aja tuh? Cengkeh sama Cengkeh saat dan ini? kopi saja. kopi udah punya. Hmm. Itu lahannya berapa hektar tuh?
Ya nanti ngomong di belakang aja. Ini banyak orang-orang tersinggung di sisi Lama-lama kayak kayak- di rumah. Lama-lama ada yang Habib Jinda lama-lama nih. ntar ada ya kalau dia bilang berapa hektar, ntar ada yang gini ada. Pas gitu kan. Beda lagi ntar ya, beda lagi ya. Beda lagi, Beda beda lagi. Terus gimana kehidupan masa kecilnya tuh belum diceritain tadi. Masa kecil Kegiatan masa kecilnya lah. Apa ketut itu anak berapa keluarga, berapa saudara? aku tuh dibilang 8 bersaudara, cuma yang paling Dibilang. besar meninggal. Kok dibilang yang tuh? pertama. Iya, kan nggak ketemu yang paling besar. Oh, iya benar. Yang masih ada 7 orang, 7. 5 cowok, 2 cewek. Sama kayak Made ya. Made kan Jadi- 7 katanya ya. Iya, dulu-dulu tuh emang Dalam pewayangan istilahnya Panca Pandawa. Panca Pandawa. Iya, Itu 5 Pandawa cowok. 5 ya. Nggak punya saudara cewek berarti. 2. 2. Kedua cewek. Masa kecil Kok bisa kuat-kuat orang dulu tuh teh? Punya anak ya? ya Apa aja yang mungkin punya musim tuh? dingin nggak ada kerjaan. Selain Oh, bikin iya. anak, banyak Musim rezeki. kawin berarti ya. Kalau sekarang juga banyak anak, banyak rezeki Iya. yang harus dicari. Rame-rame naman. Terus kegiatannya waktu kecil gimana tuh? Kecil tidak ada yang spesial ya karena hidup dari pegunungan. Paling habis sekolah SD pulang nyari Nyari rumput. rumput. Intinya pas tut kecil tuh, pas kamu kecil itu membantu orang tua seperti gimana? Caranya untuk ekonomi itu membantu orang tuanya, membantu perekonomian orang tua. Kalau dibilang membantu sih membantu sedikit ya namanya masa kecil. Tapi semua proses perkebunan itu udah dari kakak-kakak sebelumnya. Saya udah nemuin udah berbuah. Cengkeh udah berbuah, kopi udah berbuah. Dibilang anak yang paling beruntung. Oke. Sudah tidak memasuki masa-masa apa namanya penanaman ya. Transisi. Betul. Berarti kita udah menemukan, udah ada. Sudah ada pokoknya sudah ada Berarti kakak-kakaknya yang berjuang. lumayan keras. Tuh tinggal tidur, sekolah, minta uang gitu aja tuh. Iya. Anak Banyak mami. banget tuh. Oh, berarti kita salah satu anak manja yang tersesat di hutan. Iya. Tapi pernah kalau seingat saya 4 tahun ya. Nasi masih ada 3 jenis. Masih Nasi jagung paling sampai jarang. sekarang ada itu nasi jagung. Tapi kan ketela, sekarang udah nasi ubi, nasi Jarang makan nasi jagung. Ya. nasi jagung jarang. Nasi Ubi. ketela, nasi pisang, Talas. nasi talas, nasi keladi ya. Nasi pisang tuh kayak gimana? Nasi pisang ya pisang diparut, diiris tipis-tipis nanti dicampur sama nasi, Oh, Beras. dikukus lagi ya. itu aku Oh, Belum pernah kan? Ente orang kaya. inti kadang-kadang inti. bukan orang Kita kaya. juga dari desa. Ini apalagi semua dari desa kita. Kita nggak menemukan pisang soalnya zaman itu susah nyari Habis pisang. dimakan monyet Loh. dah. Tetangga-tetangga aku banyak Pisang, berarti. pisang gue besar coy, jangan salah coy. Pisang gue kalau Bisa keluar aja. kalau keluar tuh keras, nggak bisa Kan dulu itu dimakan dimut aja. Tapi terus terang SD di Desa Lemuke cuma 6 tahun. Kan biasa 6 tahun ya. ya iyalah tuh di mana-mana 6 tahun. Saya tidak pernah nggak naik kelas cuma 6 tahun ya. Oh, 6 tahun ya betul. Habis itu SMP-nya di desa Sawan. Yang Jadi dari saya mana? ngekos dari SMP itu udah mulai ngekos. SMP udah kos. Ya. Karena belum ada SMP satu atap seperti sekarang di Itu, Desa itu Lemuke. SMP tuh ya, itu SMP. SMP. Pertanyaan saya sebelum SMP di tahun berapa udah berbulu tuh? Berbulu SD udah lah kelas 6. Kelas 6 udah ada bulunya. Udah ada bulunya. Udah bisa dipeletin gitu tuh. Oh, nantilah. Di belakang aja ngomong sama Di saya. belakang. Nah, inti kadang-kadang inti. Ya, lanjut, Maaf ya. lanjut. Saya kayaknya udah kelelahan ya. Terus orang tua juga petani tuh, Petani, beternak juga. beternak ya sapi lah. Punya sapi juga. Banyak Punya sapi. pelihara sapi orang tua. Sapi nggak cukup 2 aja. Cukup 2 tapi udah gede. Pagodel. Godel ya dari kecil ya dia pelihara. Kalau mainan-mainan waktu kita kecil ngapain tuh? Ya ayunan di pohon jengkeh. Main ke sungai. Dekat sungai nggak? Sungai enggak, Jauh ya? jauh. Punya ayunan di pohon cengkeh. Oh, buat sendiri ayunan. Buat sendiri, semua natural. Make Keren ya. beautiful swing in the jungle. Wow, cool banget. Nggak ada kan orang kota nggak ada yang bisa bikin gitu. Iya, Paling iya. main ke tempat. Emang mewah. bener klasik banget hidupnya dia. Itu mainnya cuma di rumah-rumah tetangga tuh berdekatan nggak? Jauh tuh. Berapa ya? 100 meter lah nggak kelihatan rumah-rumah tetangga.
Kecuali pakai drone mungkin kelihatan tetangga-tetangga. Kalau lampu-lampu di jalan-jalan tuh dulu gimana? Gak ada lampu listrik itu masuk 99 ke desa saya. Sebelumnya nggak ada. Oke. Jadi orang-orang pakai TV, pakai aki dulu. Oh iya ya, saya juga ingat waktu itu saya Yang masih TV-nya crack gitu kan. Terus ditutup. lampu-lampu yang di apa tuh? lampu sintir. Lampu sintir ya punya ya. Strong King ya. Strong King. Strong King guys. Kompor masih pakai Kompor gini. masih kayu bakar. Kayu bakar. Sampai sekarang Oh. masih. Sampai sekarang. Hmm. Masak nasi pakai kayu bakar. Nah, tapi ada kompor sebelahnya. Kalau bosen, kan beda. Aura nasinya beda rumahnya. Kompornya tanah ya. Dulu belum aja Nah, belum gas. ada magic Udah box. gas? Minyak tanah nggak ada sekarang men. Oh sekarang kirain dulu. Kalau dulu saya masih nggak pernah saya punya kompor minyak tanah. Minyak tanah nggak pernah pakai. Kecuali ada upacara baru ya. Terus setelah SMP gimana tuh kehidupan? SMP langsung, maksudnya? Kehidupannya apakah orang tua? Kenapa orang tua bisa melepas ketut buat ngekos? Tidak ada pilihan. Semua kakak Jauh, saya yang soalnya, Bor, sekolah ini sekolahnya. ada SMP. Pokoknya SD di rumah semua sekolah. Ada yang kakak saya yang satu nggak cuma tamat SD, yang tiga ini SMP-nya di Pancasari, Bedugul. Bener. Saya lepas ke Bener, desa soalnya Sawah. tempat lemuknya di tempat di rumahmu itu menuju ke tempat sekolahan tuh jauh tuh ya. Jauh-jauh. Jalan kaki. Sepeda. Satu-satunya ngekos. Nyari angkot ya jalan kaki. Oh, kalau SD masih jalan kaki apa ngekos? SD jalan kaki berapa ya? Nyampe nggak 2 kilo ya? Pokoknya 1 jam nyampe rumah. Dari Satu jaman Ah. menuju ke sekolah kalau SD. SD? SD. Oh, iya, Oh my ampun. god. Maya. Nanti mainlah ke situ biar tahu. Ya nantilah kalau Mau kita jalan pulang. kaki capek, Dot. Ya, Sehat lah. tapi jalan kaki 1 jam loh. Ada lagi yang lebih ke atas. Mereka tuh keluar jam 12 nyampe di rumah bisa 2:30. Udah biasa jalan kaki berarti ini orang. Ya kakinya naik. Dari kaki saya nih sampai kecil ya. Udah tato. Habis habis digerogoti ya kalorinya. Wah, Terus bener. setelah Mantap, SMP mantap, mantap. melanjutkan ke SMA di mana? SMK karena hampir saya tidak sekolah ya. Kenapa gitu? Ya biasalah IQ rendah, malas sekolah, pingin menghasilkan. Akhirnya udah masuk ke apa istilahnya MOS ya. Baru saya mendaftarkan diri, itu pun didukung oleh seorang ibu. Bapak udah kalau nggak sekolah ya pelihara sapi gitu. Bapak nggak terlalu memaksa untuk sekolah. Akhirnya saya disuruh sama ibu sekolah aja lah. Sekolah itu bisa merubah kehidupan yang lebih baik. Akhirnya saya sekolah ke Desa Pancasari, SMK Pariwisata. Pancasari yang dingin ya, dingin juga di sana. Ingin sekali. 24 jam pakai jaket. Didikan orang tua keras, kamu kan orang desa, sama kayak saya, desa terpencil lah dibilang. Orang tua mendidik gimana? Apakah pernah Pendidikan mukul? keras? Enggak sih. Enggak. Kata-katanya terlalu menyentuh itu. Oh, Di berarti soalnya saya nggak bisa dikerasin. Kalau dikasih kata-kata halus, Berarti tegas ya. Ya, Orang tegas. tuanya keras tapi tidak keras, tegas tidak keras gitu Iya. ya. nggak pernah mukul gitu ya. Jadi kalem. Orang tua masih tingkat wajar. Orang tua masih ada sekarang. Bapak almarhum 2 tahun lalu ya, tepatnya 2 tahun lalu. Tahun lalu. Pas saya udah balik sini almarhum dia. Pas Covid ya. Ya pas Covid. Tuh nggak bisa pulang pasti ya. Pernah pulang menjaga dan merawatnya selama 1 bulan. Oke. Itu karena harus kerja ya balik saya ke sini. Terus pas balik ke sini lagi 4 berapa bulannya. meninggal? Nah, Dijemput. dijemput sang kuasa. Berarti Semoga almarhum dapat tempat di tempat Astungkar. Ya. sesuai dengan karmanya masing-masing. Astungkar. Terus sekarang ibu sama siapa? Sama kakak? Ibu sendiri, Sendiri bukan sama kakak? kakak berdekatan, ya dekat Oh lah. berarti satu tinggal rumah. jalan kaki bentar dong. Ya, Satu rumah belakang sendiri. Kapan terakhir kapan mulai pacaran tuh? Mengenal cewek? Di usia berapa? Usia lupa ya, SMK kelas 2 lah. SMK baru pacaran. Ya, Kalau ngeblu gitu, ngeblu ngeblu. SMK. Nggak ngeblu Water itu kan apa? lain istilahnya. Ngeblu Ngeblu water bisa, apa? bisa pandai, blue bisa langit. Kalau ke Blue Ocean itu kelas 1 SMK baru tahu. Kalau Blue Namanya Ocean? pandai. Blue Ocean ya, pandai Oh, kuda. pas kelas 1 SMK tuh ngeblu. Ah. Waduh, enak tuh. Nah, hampir tenggelam. Hampir tenggelam tapi nggak kejadian lah ya. Tenggelam hampir tenggelam di mayonnaise gitulah. Tapi terselamatkan lah ya. Terselamatkan, masih puji Tuhan. Puji Tuhan. Terus setelah SMA kuliah? Eh, Kuliahnya di mana?
cita-cita sih memang dari SMP saya harus keluar. Ya harus kuliah. Jadi Buat kuliah ngejar di sana. diploma 1 ya. Kuliahnya Nomor mana? Kuliah di PPLP Pansopia. Pak Semarang. Sofia, oh iya Wih. itu bagus tuh. Setelah Mapindo tuh di Buleleng, bagus. Harganya masih murah waktu itu, cuma jual sapi. Peliharaan sendiri, Jutaan ya, jutaan lah. ya 4,5 loh itu sama apa namanya wisuda ya. Berarti kau aja yang kuliah di antara saudara-saudaramu? Ya karena ibu punya prinsip kalau yang satu dikuliahin yang paling besar, adik-adiknya nggak bisa sekolah. Oh. Akhirnya pukul rata 4 orang SMA, saya sendiri Kuliah. yang kuliah. Kenapa kamu yang diistimewakan dari orang tua? Bukan diistimewakan, udah nggak ada pilihan, semua udah berkeluarga, Karena saya terakhir. satu-satunya terakhir. Terakhir. Harapan terakhir. Harapan terakhir. Kita di sekolah termasuk anak yang nakal nggak? Bengal nggak? Nakal sih nggak, bodoh iya. Paling bodoh saya kalau di sekolah. Tapi paling bodoh bisa sukses ya. Ya kebanyakan gitu. Iya. Karena yang pakai yang dapat ranking 1, 2, 3 itu banyakan yang Ya kan mereka ya berpikir, mayoritas lah, nggak semuanya lah. kalau saya Kebanyakan. keluar mending di rumah kan. Tuh, Banyak pernah sih dapat ranking? yang Hah? Pernah dapat ranking? Ranking 3 dari 31 siswa Oh mantap. Ranking dari 3. belakang. Oh, tiga dari belakang. Anjay. Berarti Anjay. nggak pernah melakukan kenakalan bolos itu nggak pernah ya? Kenakalan enggak. Bolos sekolah nggak Saya pernah? paling senang tuh duduk di paling belakang ngumpet. Sambil tidur. Kalau nggak pernah Tidur. melakukan kenakalan, kebaikannya apa tuh? Gak tahu sih. Kayaknya saya belum punya kebaikan ya. Nah kebaikannya mungkin ngasih guru bunga kayak gitu kan, siapa tahu naksir sama guru dulu kan ada. Terus setelah tamat kuliah kerja di Bali juga, sempat kerja di Bali. Pernah daily worker ya 11 bulan karena nggak ada kesempatan untuk naik posisi. Akhirnya saya berangkat aja ke kapal. Oke. Berapa lama selang dari selesai kuliah langsung berangkat? Itu udah 11 bulan, hampir 11 setahun lah bulan. di rumah sambil kerja. Oh, berarti, Habis itu langsung berarti lolos. pengalaman staff belum pernah. Belum pernah. Sampai detik ini saya ngelamar staf di Bali. Saya sebagai penduduk lokal nggak pernah jadi staf. Nggak pernah ya, emang ya susah sih, susah emang. Saingan kita terlalu banyak sekarang. Hmm. Kan tinggalnya di alam nih, kembali ke tinggal. Ada nggak pengalaman mistik di rumah tuh? Nah itu dulu kan rumahnya jauh dari pemukiman warga gitu, pasti ada hal-hal yang negatif terjadi di rumah itu dulu. Kayak pernah ngelihat Hmm. Lea gitu, ada nggak tuh? Yang paling berkesan ya, ini secara nyata Kok saya berkesan lihat. nih ngeliat hantu? Berkesan lah. Saya waktu Berkesan lah. habis apa sih namanya Tirtayatri ya, Ah. habis sembahyang di Pura Pulaki, nyampe rumah itu kok saya ngelihat monyet dari bawah kandang babi 2. Sedangkan ibu saya nggak ngelihat, itu bukan halusinasi. Ah. Tapi Masih saya lihat real ya, real. real monyet 2. Monyet warnanya Ya monyet warna hitam ya. itu tepat jam setengah maghrib lah, jam 7-an itu. Sendikawan kalau di Masih Bali. ya, sandikal tuh. Oh itu monyet. Itu real tuh saya lihat tuh. Itu aja, apalagi selain itu? Gak ada, saya Nggak nggak bisa ada. ngelihat apa-apa lagi. Oh, oke, itu aja ya hal-hal mistik. Tertutup Kan, aura. kan biasanya gitu kalau kita di hutan-hutan tuh pasti banyak hal-hal gini loh. Mistis. Dimensi lain lah, Itu kalau yang punya kelebihan. kelebihan. Tapi itu pun belum Indigo. bisa di Tut indigo. indigo kalau malam nyari lobang. Bangsat. Saya nggak indigo, saya vertigo. Vertigo ya, vertigo. Di sana ada banyak dukun nggak tuh? Enggak, kalau di Bali bukan dukun namanya ya, Balian gitu lah. Balian. Balian banyak. Penyemur ya, Penyemur. bukan ini. Tabib ya, bukan Tabib. istilah oknum dukun ya, tabib. Mungkin ada sih yang baik atau ada yang buruk. Namanya hitam putih pasti ada di Bali. Itu aja sih. Oke. Bindar-bindar nyari. Oke, betul betul betul. Seimbang. Tut percaya orang kebal, orang sakti itu ada, emang percaya Tut ya? Mana ya? Susah sih ya, karena Besar ya. ada yang mereka ada yang Orang kebal itu saya pernah tabrakan tapi nggak apa-apa. Oh. Kebalnya itu di kulit. tidak bisa dibuktikan, Oh, itu tapi hanya Kepercayaan. waktu tertentu. Waktu tertentu. mukjizat lah, mukjizat Mukjizat. dari Tuhan. Kuasa doang, kuasa Emang Tuhan. nggak bisa di
diperlihatkan langsung, tapi Iya. itu Mungkin ada orang yang betul-betul kebal ya, tapi tidak menampakkan diri. Kalau saya percayanya gini, itu dah kayak tadi sesuatu kekebalan itu nggak bisa diperlihatkan, nggak bisa diumbar-umbar gitu. Tapi dia akan ada, datang dan dengan pada sendirinya. saat yang tepat. Hmm. Seumpamanya misalnya mungkin sedang Sorry ya, saya langsung ngepip dulu. ya nggak apa. Emang. Ada perampokan, terus emang kalau dianya emang punya gitu loh, ada perampokan terus diginiin nggak Tebas. apa-apa. Tapi kalau diumbar-umbar mungkin Mungkin itu suatu pandangan. iya. Ada nggak dukun buat YouTube gitu sana? Balian buat YouTube daerah Lemukih. Mungkin dukun-dukun saya di rumah itu gaptek. Itu kalau saya Mending percaya. update yang lihat hasil Iya, real. karena orang-orang seperti itu orang yang benar-benar sakti ya. Enggak sih sakti dibilang orang yang kayak tahu Punya soal kelebihan lah. kelebihan. Orang itu emang nggak pernah ekspos, dia pasti tinggalnya di alam, dia nggak pernah keluar, jarang gitu loh, menyatu dengan alam. Itu emang benar-benar orang yang Kalau kita nggak percaya punya juga kelebihan. orang di kan kemarin yang dari mana ya, yang ditembak sama peluru nggak apa-apa, Oh, peluru Gotri. yang Yang kakinya itu ada mentol-mentolnya tuh. nggak ngerti pokoknya di dulu di YouTube masih ada kayaknya sekarang Nggak apa-apa tuh. nggak apa ditembak tapi pas buka cincinnya langsung tepar. Oh, yang itu, yang Di- polisi kan yang Iya, ngerebak. iya, Oh, digerebek iya, polisi, iya. ditangkap. Kayak gitu lah, kayak gitu emang. Ditangkap polisinya, ya Emang tembak nggak apa-apa. Ada memang ilmu itu. Saya sering kok nonton siapa channelnya si Gus Nur Samsun. Emang ada kekebalan. Ada ya, Tapi ada juga kelemahannya. ada kelemahan. Nanti kita coba belakang layar. Itu percaya kan itu. Percaya. Kalau memakai sesuatu tuh bisa kebal. Kayak cincin merah delima, merah muda Percaya delima. 100% sih enggak. Enggak ya? Ya percaya nggak percaya lah ya, Hmm. tergantung Soalnya situasi. nanti disuruh buktikan tewas kita. Nah, kenapa kita melakukan perbincangan ini? Karena kita emang pas, karena dia orang pelosok di alam tinggalnya gitu. Siapa tahu dia tahu tentang hal-hal yang orang Tahu lah sakti di sana. sedikit-sedikit cuma nggak bisa dibuktikan. Tapi nggak pernah ngeliat Lea hantu tuh, nggak pernah selama ini. Nah, Di depan mata belum ada pembuktian. Tuh pernah nggak ke dukun berobat kebalian intinya selama ini? kalau sampai saat ke ini? dukun pengobatan pernah. Itu mah wajar-wajarnya ya dikasih obat. Tapi saya tetap prioritaskan ke dokter. Oke, betul. Kalau ke dokter Saya 4 setuju. kali nggak sembuh, coba dulu Ya, orang pintar. konsultasi. konsultasi. Mungkin ada yang sesuatu yang janggal atau Janggal. kesambet atau ketempelan jin lah. Seperti di Muslim kan istilah ruqyah. Ya, Perlu diruqyah. itu normal, masih Normal didoain. Itu normal, bukan dikasih jimat gitu. Bukan. Kayak kalung ini 5 juta gitu. Ini cincin kayak gini bayar 10 juta gitu, nggak ada. Itu Tete. pembodohan. Pembodohan, oknum. Berarti Kita sejauh udah ini pintar-pintar lah nyari Nyari. pengobatan. ya kalau nerawang-nerawang tuh masih wajar lah ya. Oh, ada gini, ada ini. Terawangan kan nggak mungkin semua pas, namanya zaman nerawang diri sendiri aja nggak bisa. Betul. Kadang gini ya, oknum dukun tuh ya saya nggak gini ya, nggak pas di hati. Kita tuh ke sana, kadang dia nerawang, oh ini nyame, ini keluarganya yang naruh gini sampai kamu sakit, dia adu domba gitu loh. Takutnya seperti itu nggak. Biar nggak Makanya terjadi kalau seperti ke itu. pengobatan, kalau ditanya bilang nggak tahu, jangan semua dikasih tahu. Oh, itu dah. Biarkan dia yang nerawang. Banyak kan segitu. Ya biar nggak hal itu terjadi kan dari sekarang mungkin edukasi untuk Oke lah, berobat. keluar dari dunia perdukunan saya Wah, saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti. skip. Saya nggak gimana nggak connect otak. Inti kadang-kadang inti Nggak kesana. besi. Terus karirnya kita dimulai tahun berapa tuh? Karir memasuki dunia pelayaran itu Kopar pesiar. 21 Maret 2012. 2012. Kapal apa pertama? Kapal pertama Holland America Line Cruise. Waduh, kolan. Itu gratis ya? CL. Gratis. Nggak usah bayar agensi ya? Nggak usah bayar. Sama bekal aja ya? Kok bisa gratis? Sir? Nggak bayar apa? Gratis memang. Gitu. Dari Hollandnya udah. Semua gratis kok. Gratis lor. Heeh. Enak dia. Holland emang gitu Kalau ya. sekarang Masih kayaknya. Masih cuma biaya pendidikan di kelas itu Iya. kan selama 2 bulan. 8 minggu ya Di mana Tangerang ya? Tuh? di Bekasi. Oh, Bekasi. Mungkin sekarang udah pindah. tapi tetap aja ada pengeluaran gitu loh sana ke sini. Ya pengeluarannya kan tidak Untuk dimakan pendidikan. broker.
Sama kayak kita sekolah Hmm. lagi gitu loh. Bayarnya buat sekolah, bukan untuk agensinya gitu loh. Terus habis itu berapa kali kontrak? 4 kontrak, 4 kali kontrak. Posisinya housekeeping. posisi housekeeping. Betah juga ya kerja di kapal ya. Betah nggak betah, saya pemabuk laut, makanya saya mengundurkan diri. Saya belum resign loh, masih bisa lanjut. ID masih aktif. Masih bisa kesana lagi ya dengan gampang ya. Ya, tinggal masuk kelas doang, berangkat lagi dah. Mantap. Terus habis 4 kali kontrak itu kemana lagi? Ya ke sini, ke Makau. Oh langsung ke Makau, nggak sempat keluar selain Makau? Pernah break 6 bulan kerja di Bali, cuma gitu. Daily worker juga. Staf, cuma nggak dapat servis, sama aja kayak daily worker. Oke. Oh, apprentice. Perintis, Staf di villa-villa kecil lah, staf dibilang staf, cuma nggak dapat servis. servis, dewe lah, dewe. Ya sejenis itulah. Dewe perintis betul dewe perintis. Iya kak. Nggak pernah dapat servis. Terus habis itu langsung ke sini. Di mana dapat infonya tuh? Ada teman kah? Info saya dapat di Facebook. Terus di kapal dulu, lalu di kapal pernah pacaran sama orang bule? Nggak. Nggak bisa ya? Di kapal saya itu tempat bekerja bisa dihitung ceweknya paling 1%. Sisanya cowok. Cowok, walang sangit semua berarti ya? Walang sangit. Itu pernah lihat paus tuh, sana ada paus gede gitu. Apa paus bahasa Inggrisnya? Whale, Whale, hmm. shark, ada ya? ya. Pernah Terutama di lihat gede sekali Alaska. tuh, Iya. sekapal gedenya ya? Ya cuma kelihatan gede doang, ada segini ya Tapi kan dari jauh ya. dari jauh. Pernah juga ikannya nabrak kapal. Masa? Nabrak kapal udah sampai nyandar, baru ditemuin bangkainya. Pernah kemana aja nyepot kapalnya udah dulu? Nyepot. Ngepot ya? Ngepot, Nyepot. Kok nyupot ya? ngepot hampir belahan dunia, kecuali Afrika belum, Australia belum, yang lainnya udah. Alaska tuh yang dingin tuh ya? Yang ada Yang penguin. paling dingin Antartika, men. Wah, Antartika. Pernah ke situ tahun baru 2013, di situ 3 hari. Nah, dulu ada tuh yang saya lihat di YouTube ada pembajakan dari mana tuh? Ada kapal laut pokoknya harus Somalia. dikawal. Somalia. Itu pernah nggak dibajak sama Somalia tuh? Sama Somalia. Dibajak sih enggak, tapi saya pernah melewati. Tapi sebelum melewati itu udah di briefing, nanti jangan keluar dari cabin. Nggak boleh ngelihat. Nggak boleh, lampu di luar kapal itu disuruh matiin. Nanti ada juga apa sih, militer masuk ke kapal. Ada juga militer di depan dan di belakang ngawasin. Oh, militer tuh pakai perahu apa Pakai kapal? pakai kapal lah, Pakai kapalnya kapal mereka. depan belakang, terus di kapal pesiarnya juga ada militer di dasar di Ada sana. di tengah-tengah. Oh, Dan di itu atas. gawat tuh ya, gawat ya. Ya seperti yang dilihat di YouTube. Ya seperti kan ada kan playernya Kapten Phillips itu pernah nonton nggak? Gimana tuh? Itu dah yang dibajak oleh sama orang Somalia. Somalia. Ya. Bagus itu filmnya. Itu daerah mana tuh? Benuanya Itu di kisah bawah nyata mana? loh, kisah nyata itu Kapten Phillips. Itu masuk Eropa apa enggak ya? Yang tahu, setahu saya sih Somalia aja. Oh, pirate. Pirate. Kucing ini mah pirate, Bor. Pirate of Caribbean. Oh, berarti di daerah itu dikawal ya sampai kemana Dikawal tuh? sampai lewat. Dan itu pun bayar pasti. Itu militer Amerika yang membentengi. Kalau enggak pasti dibajak lah. Oke, oke. Serem juga ya kehidupan di kapal. Kapal ya. Serem-serem enak sih, bisa liburan gratis dapat gaji. Negara yang belum pernah disentuh Afrika sama Australia aja. Ya. Banyak komplek tuh sana tuh. Kenapa nggak ke Australia? Nggak, jalurnya nggak ada sana. Jalur enggak, soalnya banyak kapal tujuan beda-beda. Enggak ada tujuan. Ngomong-ngomong, aku di sini kok ngantuk ya kena angin sepoi-sepoi loh. Inilah alam tuh ya. Ya, welcome to the jungle, Sama orangnya man. ngantukan. Ya, Lost in the paradise. enakan tinggal di sini healing banget ya daripada Ya, di healing. perkotaannya. Tipe hidup di kota kan harus punya duit. Duit, terus Hidup di alam, semua kita punya. Harus punya keberanian. Keberanian. tapi untuk makan harus punya duit juga tuh. Ya, Kita berburu ya. berburu. Pernah berburu tuh? Nyolong mangga. Berburu apa? Tupai yang pasti. Senjata, pakai senjata. Ketapel lah, mana yang punya senjata? Emang nggak pernah? Mati ngomong ketapel lo. Mati. Sing tayan. Senapan baru ya. Senapan angin baru aja pernah.
Senapan emang nggak punya, orang nggak punya modal waktu ketapel kecil ya ketapel ketapel. bisa, buat Ini cuma saya pengalaman nembak juga ketapel, ketapel. Iya. Maksudnya kan kamu harus latih lu bagus nggak tembakannya dari Iya, itu kan tangan tuh. tergantung Ya skillnya. 10 berbanding 2 lah. Ya gitulah. Inti kadang-kadang. Nah kalau pakai senapan berarti 8 kali 2 gitu belajar kan berapa persennya dapat 90% lah. Beda. Kalau pakai senapan juga kalau kita nggak punya skill nggak bisa. Nggak bisa gini tangannya. Terus selain luba, alu itu sering nyari alu komodo lah kalau di bahasa Indonesianya. Bukan kadal. Ya. Alu itu kadal. Komodo. Komodo Kecil. Lisat, lisat. Bisa tuh kadal. Lisan kan gini. Lisat alu. Kadal tuh kan yang kecil tuh, Bor. Itu Lasan. lasan namanya. Lasan bahasa Indonesianya apa? Lisan. Cing bahasa Inggris tuh. Lu Bahasa kadal. Kalau ini komodo tapi gininya rasnya kecil. Pernah nyari komodo? Alu. biasa lah. Alu pernah. Cuma Ada ada mereka butuh hidup juga sih. Yang penting nggak makan ayam. Caranya gimana kalau nangkap alu? Lari kan? Alu datang ke rumah nyari ayam. Oh enggak, kalau aku mukul. Dulu aku bawa 2 senjata kalau nyari alu di Tukat, di sungai itu caranya. Di sungai kita ngeliat kalau ada alu kita kejar, bawa ada yang bawa tongkat, ada yang bawa senapan. Tapi kalau Enggak di tackling. tapi emang nggak boleh kan? Cicing. Tackling bahaya. Tapi kalau pakai senapan bahaya kalau nggak boleh nembak ke bawah kan. Jadi Kita pemain bola. kita gini aja. Dimakan nggak? Dimakan enak. Pernah makan apa aja? Alu, Hmm. luba, pernah. Luwak. ya. Anjing, Anjing. terus burung kukur. Ketutur apa namanya? Tekukur. Kukur apa sih? Merpati ya? Tekukur. 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 Terus apalagi lele kan enggak ya. Kakul, ya nyari-nyari kakul. Pernah makan daging ular? Udah tuh enggak tuh. Ente kadang-kadang. Istilah kata ini. Itu istilah kata. Ular tuh enak kayak daging Ular apa tuh? sapi. Ular apa tuh jenisnya? Ular-ular di hutan, ular hitam itu, nggak tahu namanya. Ular sendok. Itu pun dijebak. Oh ya? Minta nasi sama tetangga dikasih daging itu. Daging apa nih? Ayam. Keras-keras alot-alot gitulah. Oh, ngejebak ular. Enggak, ngejebak di makanannya, menunya, menu sehari-hari. Oh. Menunya dibilang Enak. Enak. Terus habis itu dibilang tular gimana muntah? Enggak, habis makan itu selesai makan cuci tangan lihat kok ada kulit ular. Saya curiga. Udah ditelan. saya nggak pernah sih. Nggak pernah. Daging anjing aja sekali aja, itu pun nggak tahu. Apa reaksi habis makan daging anjing? Di gonggong anjing. Enggak gede mas tenaganya, Bor. Gede tenaganya. Sekarang apa efeknya? Nggak tahu. Sekarang Di gonggong anjing saya 2 tahun makan. iya betul betul. 1 kilo itu dari gonggong anjing. Dicium sama anjing bosnya ini, wah ini makan spesies jenis tuh. saya nih gitu. Ini ya. saya kebetulan belum mandi kan. Belum mandi. Tapi orangnya juga kayak anjing gitu. Saya nggak pernah sih makan daging anjing, cuma sekali, itu pun waktu masih kecil SD. Enak kan, panas badannya. Nggak tahu, nggak lupa rasanya. Tapi anjing yang sehat ya, jangan yang udah penyakitan. Iya. Nah terus balik lagi ke karirnya, Ted. Abis ke kapal kan ke sini. Tahun berapa itu ke sini? Ke Di Makau. sini akhir 2016 sampai detik ini, November. ya November. Oh, saya Desember. Desember ya, kurang. Beda beda 1 sebulan. bulan. Gimana Makau menurut Tut? Makau kayak rumah sendiri, cuma satu yang nggak ada di Makau ya. Pernah nyari tumbuhan pakis, sayuran paku, nggak ada kan? Oh sayur-sayuran, nyari Paku makanan. Paku. ada? Di mana? Pernah makan di sini? Paku nggak ada kan? Saya udah nyari ke supermarket Itu kayaknya tradisional. pernah istri saya bikin gitu. Ted. Tapi mungkin itu order ya kali. Kangkung Oh, mungkin. tuh. Kangkung nggak? Kangkung apa? Itu Pernah, ya, pernah, Ted, pernah. Pernah? Oh. Saya udah hampir 6 tahun di sini nggak pernah nemuin. Ya pasti beda lah makanan di luar negeri sama di rumahnya. Tapi di pasar semua ada, men. Oh iya ya di sini soalnya mayoritas orang Indonesia jualan banyak ya. Belanja supermarket terus. Orang mainland gininya produksi sayur-sayurannya kan mainland, semuanya dari mainland. Tapi daun singkong kok ada ya? Tapi yang tua-tua, men. Iya. Gigi mau putus. Yang muda-muda kan dimakan sama dia, yang dua-dua dijual. Mereka cuma kan dia. Tapi juga lucunya biar laku sehat. juga. Laku, tapi itu harus direbus lama. Rebus nih, habis gas kompornya. Iya. Terus sampai di sini rame nggak ke sini? Kalau saya kan 6 orang, rame-rame nggak ke sini waktu itu? Berapa orang waktu itu? Saya 4 orang, 3 housekeeping, 1 kapten.
Siapa? Oh ya Surya. Surya. Oh. Tapi yang tersisa saya sendiri sementara. Josephine. Dua Alit resign, Andre di rumah. Halo Andre, Lengar, gimana kabar? Terus kesannya pertama kali di sini tuh gimana? Ya jelas bingung lah, orang biasa pakai bahasa Inggris. Oh. Di sini Portugis, China. China ada dua kan bahasanya, Mandarin, Kantonis. Tamu minta air, saya kasih anduk. Kan lucu. Bisa bahasa Kantonis tuh? Saya tahu puyong doang. Oh, kalau di Bali sama puyong ya. Coba ngomong bahasa Cina dikit. Ni hao. Itu doang ya. aja baru jadi kalimat. Ni hao, wo ai ni, wang ang siang. Aduh wong asyong. Nama tamu tuh cok dong wong asyong keleng. Am siang men. Wong asyong. Terus kesannya pas tiba di sini, bukan situasi kalian, pas Kesannya tuh- nyampe di sini terus diajak kota, gimana kesannya ngeliat ke Makau? Sebenarnya enak ya. Oh sebenarnya enak banget kak. Enak dikasih nginap 7 hari ya di hotel. Tapi nggak nyenyak, kepikiran kerjaan. Orang baru-baru nyampe sini. Nah, pas diajak main apa namanya? Gereja tua ya? Buset, lihat manusia semua, kepala saya lihat nih, nggak bisa jalan. Salah aja. Kepala aja nih bisa rame gini. Saya biasa kan udah tinggal di hutan. Oh iya. Tuh lihat semua makhluk goib lah kepala aja Mau lihat ya. gue, tapi dia kok kakinya menyentuh tanah. Makhluk goib. Ah di sini kan kotanya banyak maksiat tuh. Jadi nggak pernah judi tuh ya, nggak pernah ya. Jadi enggak, menghindari lah. Soalnya kasino di sini kan banyak, nggak pernah terjerumus di dunia. Jangan terjun lah. Coba kasih tahu ke pemirsa, ke teman-teman biar nggak main judi. Gitu. Judi itu harapan menang, kalah udah pasti guys. Nah, ya, Judi! dengar. Betul. Terus kalau selain judi kan ada istilah komplek di sini. Komplek. Apa ya? Enggak. Jangan buang-buang duit untuk nyari penyakit. Karena song banyak. Kamu Song bisa banyak. milih song yang Kalau bagus. bisa yang gratis boleh lah. Boleh. Pernah Enggak. ngeblu sering di situ. Ngeblu Ocean man. Nah, lagi ngeblut. Pertanyaannya ini kadang-kadang ngeres juga ya, negatif nanti di gini sama YouTube. Terus Banyak kali. kehidupan di sini gimana tuh? Menurut lu gimana? Kehidupan di sini di Batam. Berbanding terbalik dengan kehidupan di kapal. Jangan ya dibanding tuh. Karena Gini di ya kapal sebenarnya. kehidupan semua gratis, di sini bayar. Tapi di kapal mabuk laut, di sini mabuk corona. Mabuk Bayu ah. Mabuk sing tau ya. Bajing tahu soju. Woi gitu soju. ya. Sambrak like a diamond. Terus masalah makanan gitu bisa menyesuaikan nggak di sini? Pertama-tama sih susah ya, tapi lebih enak makanan di sini ketimbang di messroom kapal. Kalau messroom kapal itu daging babi dicincang kotak, daging sapi kotak, direbus, ditaruh. Terserah ente mau makan atau enggak. Iya. Tapi kalau di sini ya bisa dimakan lah makanan Cina. Penghasilan antara Makau dan kapal pesiar. Kalau sama-sama posisi kalah di sini. Sama-sama housekeeping maksudnya. Sama-sama room attendant kalah di sini. Kalah di sini. Kalahnya Kalahnya kalau di kapal kan dapat sekitar 3.500 sampai 4.000 US. Kalau di sini kan basic bisa itu. Kotor apa enggak? bersih lah di luar tipping. Mereka kan gratis. 3.500 US di Holland Cruise Line zaman dulu. Itu udah di gininya apa namanya kalau Kan ada dua tuh, berdua kerja nih. Yang asistennya dapat 2,5 sampai 27. Itu bagian apa? Aku Asisten. dulu terakhir enggak, masih di bawah itu tukang bersihin apa namanya? Kabin steward. kabin steward kan dia gini. Kayak hotel manajer, kamar-kamar gitu lah. Oh. Kayak hotel manajer Iya officer lah. iya. Sampai Itu tingkatan terakhir. tingginya apa tuh? Itu Sebelum dah selesai. tingkat tertinggi langsung nggak kuat, goyang ombak. Enggak maksudnya posisinya di rumah attendant. Bukan di bawahnya. Itu Namanya dia Kapten Steward. Kapten steward. Kapten. Dia Kapten. dia tugasnya bersihin kamar-kamar bos-bosnya. Oke lah balik lagi 3.500 di sini perbandingannya jauh berarti ya. Jauh lah. Kalau 3.500 dirupiahkan 30 juta lebih ya. Ya hitung rate sekarang berapa sih? 16? Oh 14? 40 Bor. Iya. Kok gede banget Bor. Tapi susah nyari posisi itu. Banyak yang tua-tua masih di Enggak kapal. tuh di bagian di pas posisi itu dapat 3.500 US. Bukan 1.200. Maksudku basic tetap pas di sana 1.200 US 1.200. di luar tipping.
Kalau sama tipping jadinya berapa kira-kira per Ya bulan? tipping kan buat beli rokok, beli minum. Sampai 2.000 dapat sebulan. Ada lah. Berarti sekitar Ada side jobnya ada lah. anggaplah 30 juta lah maksimum lah. Itu bersih. Tak, palingnya 20 udah bagus untuk ngirim. Sisanya kan buat liburan, emang liburan nggak bayar apa? 20 juta bisa nyimpen. Berarti di sini di bawah 20 baru bisa nyimpen. Sekitar Oke, 15. oke, ngerti. Tapi untuk kehidupan enakan Enakan di sini, cuma nggak bisa saya keliling dunia lagi. keliling Nah, mana aja keliling nih? di Samsatang. sekitar sini. Keliling Samsatang gitu aja. Jandang, Bundaran, San Malu. sama lu. Terus kan kita sudah lama di sini 6 tahun. Masih kuat nggak? Planningnya berapa tahun lagi tuh? Belum bisa diprediksi ya. Masih betah ya. Saya tuh cita-cita 10 tahun di luar negeri, sukses tidak sukses mau pulang. Tapi ini udah 10 tahun, men. Oh, maksudnya in general dari In general. dari kapal besar sampai sini. Oh, udah 10 tahun. Tapi selama di hotel masih memberikan perpanjangan, ya jalanin aja dulu. Diambil kesempatan itu ya. Kesempatan. Karena nyari kerjaan emang susah di Bali. Bukan sih susah, maksudnya pendapatannya emang jauh lebih. Standar hidup di Bali kan agak tinggi lah. Iya. Nggak sesuai dengan Memang penghasilan. filosofi orang merantau memang gitu. Kalau dapat keluar di Bali itu udah nggak betah mereka kerja, pasti pengen keluar lagi. 80% survei membuktikan. Survei membuktikan. Terus kalau pulang nanti planning udah ada planning di rumah tuh. Planning berkebun aja lah, sambil nge-YouTube. YouTube. Wah, ini punya YouTube nih. Sorry, apa YouTube-nya nih? Coba. Baru mulai nih, nanti aja lah. Kau baru mulai dari dulu kau. Yang udah dijual apa tuh? Kau dijual YouTube-nya? Best Journey lokal. Best jurnal lokal udah hilang, kau bisa dijual. Oh, dia orangnya smart nih. Pembisnis lah. Bisnis jual beli YouTube. Kenapa nama channelnya sekarang? Sunlight Official Travel. Wih, Sunlight. Oh, nama kayak nama sabun. Saya mengambil nama Sun itu Sun. biar secerah matahari. Terus light, Sun Sinar. bersinar. bersinar setelah matahari. Terus apa lagi? Travel ya Travel. keliling lah. Travel. Supaya kehidupan keliling ini bersinar. Ya, Tadi terus itu aja sih. Baru mulai nih, baru mulai. Semoga 2 bulan 3 bulan ini bisa Oke. lah monet. itu tentang apa? Tentang travel. Travel, Oke. hanya travel aja lah. Semoga sukses Ted, ya. Amin. Oke, terima kasih Udah. Dada. Udah subscribe Water Gang nggak? Udah subscribe. Nanti saya subscribe. Wah, belum subscribe Ini baru ini, yang Bukan dulu baru udah. juga. Ini baru, men. Kan baru. Jangan negative thinking. Don't judge the book by the cover. Oke, ini Don't kadang-kadang. gedebak. Saya Oke, suka Ted. pakai jarum boket. Terima kasih sudah mau berbincang-bincang sama kita. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga Ketut semakin sukses ke depannya. Sukses, Tut. Nanti di Bali kita koleng-koleng lah biar bisa kumpul-kumpul. Jangan PHP koleng-koleng, nanti udah ada semua kesibukan. Ya, masing-masing. nanti kalau- ada waktu saya undang lah. Nanti kalau istri saya mengizinkan keluar, kembali ke istri. Istri, kita kembali ke bumi kita masing-masing nanti. Oke, terima kasih atas undangannya ya. Terus, betul. Mumpung libur bareng nih, jarang-jarang Ya. libur bareng guys, jarang-jarang libur bareng. Betul. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan bacotan-bacotan kita selama Kita. beberapa menit ke Betul. depan ini, dan semoga kita semua dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam selalu dalam lindungannya. Jangan lupa apa Jangan lupa subscribe bersemangat. Positifnya diambil, negatifnya buang lah. Oh ya, nih kasih dulu Ted, bacotan-bacotan quote-nya Ted, apa, Ted? Mungkin ada quote-quote buat motivasi kehidupan. Kata-kata motivasi dari bintang tamu. Lokal. Hidup di hutan itu tidak seseram yang kalian bayangkan. Seram kalian bayangkan. Main-mainlah ke hutan untuk mencari jati diri, melepaskan ikatan duniawi teman-teman. Teman-teman. Oke? Terima kasih kita sudah datang sini. Terima kasih untuk quote-nya. Ya. Saya Wira undur diri. Saya Mangcan undur diri juga. Bintang tamu. Sound Live Official Travel mengundurkan diri juga. Oke. Terima kasih. Tapi Terima tidak kasih. mengundurkan diri selamanya, hanya sementara. See you in the next See you in the video. jungle. Bye bye. Bye-bye. Om Santi Santi. Oh, ciao ciao. Bye.